Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kaguar tina selesai di hadis itunya Imam Muslim mentelepon mah. Jadi di ayat hadis ada di sahabat dan bertanya kalau Rasulullah. Jadi melihat orang yang bukan muhrim, perintah Nabi itu harus segera memalingkannya gitu. Jadi buru-buru memalingkan orang begitu macam tak sembunyi jadi kepenasaran ketimbangan cek tadi teh dikaitkan dengan anu ayah sahwat yang ayah sahwat yang ayah sahwat gitu. Jadi nu ayah sahwat mah menang, ari nu ayah sahwat mah menang gitu. Jadi menang, kena naon gitunya. Zaman menimbulkan sahwat mah jadi menang. Ada di dalam keterangan eta hadis mah tidak ada penjelasan antara yang menimbulkan syahwat dan tidak syahwat. Jadi perintahnya teh memalingkan we gitu. Ke aya pengecualian gitu. Manawi atuh aya naon itu komparasi gitu, aya perbandingan keteranganna supados aya pegangan anu sakot gitu cek teh aya anu jelas itu mungkin dah mungkin bahasa barudak kalau ayeuna mah mangkeun da angar aya mungkin dari mata turun ke hati gitu dah kan itu da angar da segala oge di tina panon heula mangketnya aya cek abdi mah asal lebih madaratna lamun eta dimenangkeun gitu nonton porno gitu lebih madaratnya lebih gede gitu jadi efek negatifnya gitu nimbulkan negatifnya efek negatifnya terus dikaitkan yang keterangan anu kapangi ku abdi tadi gitu. Jadi perintah Nabi mah ayat di sahabat bertanya kepada Nabi ketika melihat orang gitu perintahnya teh saklek we harus segera memalingkan gitu dina pandangan anak. Terus saya di hadis anu kadua anu tadi teh pandangan anu kahiji mah udah nanda tengah aja ngantong diteruskeun gitu kan dina esa keterangan teh aya pengecualian antara anu menimbulkan syahwat dan tidak menimbulkan syahwat gitu. Manawi di Pak Kiai itu tuh perkiat deui gitu. Antara saya pernah sareng banget jelaskeun ya kepada segala pegangan atau gitulah dengan mah ini dari kantor atau mana tentang Islam Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau patahannya anda juga setuju bisa pendapat itu. Jadi sebetulnya batasan melihat orang lain teh bukan karena ada sawat atau tidak sawat, karena disengaja dan tidak disengaja. Ketika tidak disengaja itu yang boleh dan tidak menjadi dosa. Kalau disengaja misalkan wah itu di pulau itu kan kata bolehnya disengaja gitu. Nah mungkin ada batasan seperti itu gitu. Jadi intinya yang disengaja apa sengaja atau yang ada sawat dan tidak sawat gitu. Selanjutnya menambahkan tadi yang pertanyaan yang aktif batasan untuk tidak menutup aurat itu kan kalau ini itu boleh tidak menutup aurat dengan catatan pikun. Jadi setelah tidak ada akal akalnya sudah tidak sempurna lagi alias pikun ini boleh jadi tidak minus tidak balik sampai mati. Kalaupun ada penyakit misalkan pikun boleh ini tidak menutup aurat. Dan yang lainnya juga ada yang gila jadi yang meskipun kawan tapi dia boleh tidak menutup aurat ya kecuali yang sudah yang lainnya gitu. Tapi kan memandang nama kalau gimana sudah memandang nama kan tadi membolehkan yang jadi objek yang jadi subjeknya ubah. Kalau yang menjadi subjeknya itu ya kembali lagi kepada tadi pertanyaan soal saya
Oh yang itu. Oh yang menambahkan tadi tuh, menambahkan yang untuk mengeten dari yang Iya. dimana kalau melihat orang lain di istri kita gitu. Nah itu ya solusinya poligami gitu. Udah jangan kalau poligami itu ada yang poligami itu daripada membayangkan mending diajak langsung. Jadi istri aneh yang kedua, kamu yang ketiga, yang keempat gitu seperti itu. Jadi bukan suku bayangan itu tapi bisa diajak. Itu daripada bayangkan sama kalau mending diajak kamu juga pasangan di warna di apa gitu. Terbayang. Gitu lah saya mau tidak. Akhirnya bertanya nama iya kan tadi kan untuk menjaga pandangan lebih condongnya kan kepada laki-laki terhadap perempuannya jadi seakan-akan mata laki lah yang jahat gitu. Nah pertanyaannya itu bagaimana wanita yang memandang laki-laki soalnya di Facebook ya ini dosen saya mah ganteng kuliah secara fokus semua yang berbeda gitu apa dok satu gitu memandang laki-laki wanita memandang laki-laki gitu pengen deh jadi suaminya dosen itu supaya status Facebooknya mengarang gitu. Oh ya oke sekir mun laki-laki masuk kayak muka Facebook kayak nulis di lain terkadang di komen kadang suruh suami assalamualaikum ukti cina biasanya sebaca sih kadang bapak-bapak nunggu kumisan di komen ada nulis deh assalamualaikum teteh damang cina baik tapi bapak lainnya assalamualaikum kenalan dong gitu apakah begitu jaga pandangannya di media sosial kita kumaha gitu. Tidak ada lagi. Orang-orangnya Bismillahirrahmanirrahim. Wih kalau dari pertarusan alihnya. Terus saya riwayatnya no pertamanya Imam Muslim menyatakan bahwa Abdul Al-Ghazali berkata sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nadratil fuqo wa mar'ati an asrifa basyari yang artinya aku bertanya kepada Nabi SAW tentang pandangan yang tiba-tiba lalu beliau menyuruhku untuk memalingkan pandanganku. Yang keduanya di Abu Dawud nyata hai Ali jangan kamu susul pandangan pertama dengan pandangan berikutnya karena kamu hanya dibolehkan pada yang pertama itu sedangkan pada yang berikutnya tidak. Nah sebenarnya tidak bertentangannya karena memang begini Al-Maruki berpendapat tentang yang menimbulkan syahwat atau tidak itu karena beliau menafsirkan dari ayat yang 31 itu karena ada di sana dijelaskan tentang muhrim ya tentang muhrim. Jadi muhrim itu siapa saja ini di ayat yang satu muhrim itu siapa saja ya. Nah, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Nah, jadi Al-Maruki berpendapat seperti itu karena ada dalam mahram ini ada laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Nah, jadi dia menyimpulkan, oh jadi Gudul Basor di sini yaitu bahwa ketika yang menimbulkan rangsangan saja, karena di sini yang tidak menimbulkan rangsangan dibolehkan bahkan dimasukkan kepada mahram, salah satu mahram gitu ya, seperti itu. Nah itu jadi sebenarnya tidak bertentangan karena memang, nah yang di hadis tadi itu ya memang ketika melihat istilahnya yang menjadi karakter Gudul Basor gitu ya di sana untuk memalingkan. Jadi takutnya itu menjadi rangsangan untuk si pelihat, makanya harus dipalingkan. Bahkan yang keduanya itu, yang pertama yang dibolehkan itu, yang kedua yang dilarang gitu ya. Tapi mungkin disimpulkan saja gitu ya, mungkin takutnya seperti itu gitu kan. Tapi bukan berarti tidak berkenan karena yang satu mah cuma menafsirkan dari ayat 31 itu karena ada mahram gitu ya, ada yang mahram, salah satunya itu yang tidak mempunyai rangsangan kepada wanita, laki-laki, pelayan laki-laki yang tidak mempunyai rangsangan kepada wanita, seperti
seperti itu. Jadi mau tidak hadis imannya salah sahiji cara ngajaga anak itu merenang. Lamun mimiti mengalihkan itu teh langsung paling gen atau nu hiji mah menang itu tadi kaduana teu menang alih ini maksudnya teh kaduana menang kayak gitu tah. Tapi kan tah inti nama dirinya kudu baso menahan pandangan hawa nafsu orang karena nu bakal orang malingkeun deui nomor teh karena hak nafsu orang nu hayang ningali gitu. Makanya dirinya kata-kata menahan seperti itu. Kemudian cekap kembali balik dari sebuah di perjalanan ya jatuh di perjalanan itu aku gitu lah makai lah masalah formal ya masalah formal tadi saya kan ada penjelasan di Aceh pada suami istri dan pertama menang malah jauh katanya itu maksudnya teh saya mah cuma buka bahkan ayo jadikan berpersepsi menang gitu padahal makan asal mah itu gitu ayo tim menang itu ayo apa tuh gimana itu dasarnya gitu menang teh gitu. Oh jadi Aceh oke dikasih naros gitu iya nggak buka dia saya gitu cara sponsor saya ngejudge oh menang gitu ente saya mancing malah soalnya kan dia kalangan sok kebaliknya harus tuh jadi selama dina kayak kurang lah anu iya pasti ayat gitu teh gitu bahkan terus nikah mah jadi seolah-olah halal gitu tapi mana itu teh maka yang dibuat gitu kan karena tema dialogis itu mungkin ayat ya lu apa dasarnya nu menggunakan bahwa anu terus nikah mah kenging gitu ya jadi bisa banget entah sekarang ayah kene baris ya nyusul pembahasannya ya lu namikeun misalnya kami organisasi kan di pasar pasar Malango di mana nih kayaknya itu kan rumpi bola di jamaah mana Taliban kayak terus aja kayak kan pesawat itu pantangan paling kan pembeli di air menyusui tak mah giringan nen giringan nen banyak barang gitu di mana di pasar itu nuju ngadangan baiknya itu berapa hebat begitu orang anak Wina kalau tidak sengaja teh. Wihlah kabumi. Satu, jelaskan tadi masalah lu tuan opik teh non. Oh masalah ini eta. Jadi ayah kamu nulis pun anu gelo gitunya. Jadi anu dikecualikan teh gitunya. Aya masalah ibadah mah geuningan bahkan anu sare gitunya, anu sare di contohna teh jam 8 beurang. Udah sapan penting gitunya istilahna. Nah, itu kan orang ingat gitunya bahkan yang membolehkan bahwa orang bisa sholat we cenah da eta mah teu ingat tinggalin sholat gitunya. Karena eta mah teu ingat bahkan eta teh bisa ku anu sanes mah dijadikeun dalil menang makono sholat eta teh gitu bahkan kan ini masih banyak eta contohnya anu sare bisa mendingan gantian sholat apa pada sholat kan itu istilahnya mah karena memang salah anu eta gitunya gitu seperti itu jadi ada rusuh jadi anu kelo anu ini maksudnya anu di teh yang dikenakan hukum itu teh anu memang anu balik terus anu sadarnya anu lo karena kewajiban hukum itu ada memang itu mah yang dikecualikan gitunya yang dikecualikan terus nanti dari teh poligami kira poligami oh jalan itu tuh atasan wanita pada laki iya dina ayat tadi kan lain kulil mu'minina hukul ayat wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna ya aduh ini lucu
bukan laki-laki ke perempuan saja, di sini ditekankan bahwa wanita juga harus menjaga pandangan karena memang perempuan juga punya syahwat kepada laki-laki gitu. Ada batasannya juga laki-laki gitunya. Laki-laki mana teteh ditekankan teh baina antara suhu sampai ke ujal, maksudnya lain sampai tapi baina antara aya naon antara tuh jeung ujal teh eta si Mr. P teh gitu. Mr. P, Mr. V gitu. Bahkan untuk wanita mah yang tadi nyawa lima berpendapat cenah mahom anu tadi nu banyak katanya anu disebutkeun ge tetep anu masalah antara tuh jeung ujal mah eta meunang tinggal kita ka salah timbul ya sama pun mahrom kasus mahrom gitu ya masalah Mr. P eta mah itu. Jadi sebenarnya maksud ini teh perintah tetapi tambahanana dia tilu hiji mah eta batasan-batasan teh ya kudu nutup aurat mah gitu auratna sampai mana gitu kan seperti itu. Itu masalah di pasar mah seperti pandangan di media sosial menjaga pandangan di media sosial seperti mengenaikan kemauan tulis. Nah iya sebenarnya berarti bisa nggak bahas lebih jauh ya teh apakah memang menjaga pandangan itu dari yang berbau pornografi saja gitunya gitu atau memang pandangan orang masalah istilah nama istrinya ini mah di Facebook kan tentang hoak gitu kan, tentang hoak tentang naon lah istilah mau menjaga pandangan itu bisa istilah mah berdarotkeun ke batur oke gitu apa tapi kan ieu dina ayat ieu mata ayat dulu yang nanti nang goyah paduhur kurujahunna enak kurujahum. Jadi sanggeus ningali nahan pandangan itu dulu saya jaga parji. Nah, berarti anu hubungan anak kenapa? Parji. Itu. Jadi di ayat ieu mah kitu. Maksudna ya kudu absuruhum teh nundukkeun pandangan teh anu berhubungan karena mungkin upatna kana parji gitu. Karena syahwat gitu makanya dina tafsir-tafsirna kitu anu teu nimbulkeun syahwat mah meunang ditinggali gitu. Tapi lamun nimbulkeun syahwat itu jadi dosa gitu. Mungkin menjawabkan mereka masalah itu tapi ada jangan kemaslahatan mah mending dihindari gitu ge isunya ada yang kewajiban batur atau non panggilnya nyetrek gitu kan ngawitan istilahnya gitu ya. Kalau masalah di kantos ayo masalah sudah widi ke urang ya kan di tadi ayah pandangan yang tidak disengaja tadinya di muslim teh riwayat muslim eta mah harus dipalingkeun tah ayeuna teknisna memalingkeun teh kumaha saha pertanyaan teh biasanya biasa dalam dibeureum bisa didagor bisa didagor tapi itu maksudnya teh malingkeun teh kana arah lain jadi aya cara memalingkan maksudnya di dia adalah memalingkan ke arah yang lain bahkan min di dia nya aya nu di nusanes mah nu kalangan umum min di dinya teh sebagian gitunya maksud min absorihin teh sebagian pandangan gitunya nu dipalingkeun teh sebagian pandangan gitunya tidak keseluruhan maksud min ieu teh gitu. Tapi aya sahiji pendapat nah dia tafsir mijannya berbeda pendapat tapi tidak tafsirkan kata min dalam kalimat min absorihim. Beliau berpendapat bahwa min tersebut maksudnya adalah min untuk memulai batasan bukan berpengertian di atas in yang artinya menunjukkan sebagian. Jadi nu di aya kalangan ulama nusantara sepakatnya teh sebagian yang ukur pandangan teh da kana aya kata min eta nya aya tafsir mijan mah bahwa min itu adalah untuk memulai min absorihim. Jadi mimiti tina pandangan berarti kudu ngajaga teh mimiti tina pandangan gitu. Selanjutnya efeknya ya padu kudu jahum gitu. Tetapi anu disepakati ulama teh sebagian. Jadi hari jadi lamun ieu mah biasanya yang ngalangan tapi ulah fokusna kadinya tapi kan ulah sok lebar gitu ulah jadi salah jadi mulangan ke leuwih teuing
maksudnya teh jadi yang palingkan itu tidak seluruh tapi sebagian pandangan gitu. Sebagian pandangan karena ada ayam min absorihim didinya gitu.